Ya, sekarang mari kita lihat lagi, kita pelajari bagaimana karakteristik daripada aliran untuk pipa seri. Ini kemarin sudah saya jelaskan, artinya ada dua bak yang dihubungkan dengan tiga jenis pipa. Ketiga jenis pipa ini tentunya memiliki diameter dan kecepatan yang berbeda. Nah, kita sudah mulai menggambar garis energi. Bisa saya terangkan sedikit. Air masuk ke dalam pipa pertama, dia mengalami kehilangan energi akibat pemasukan. Kita simbolkan itu delta HI, inlet. Lalu, air mengalir dari pipa 1. Dia mengalami kehilangan energi karena gesekan. Kita berikan simbol delta H F1. Lalu, air tersebut mengalir masuk ke dalam pipa 2. Dia mengalami kehilangan energi akibat pengecilan tiba-tiba. Kita beri nama simbol, misalkan pengecilan tiba-tiba delta HC. Lalu, air mengalir di sepanjang pipa 2 yang kita beri simbol delta HF2. Lalu air tersebut mengalami kehilangan energi akibat pembesaran tiba-tiba, kita kasih nama HE. Lalu air tersebut mengalami kehilangan energi akibat pipa ketiga, akibat gesekan pada dinding, itu juga kita beri simbol HF3. Dan terakhir, akibat keluaran yang kita beri simbol H0. Kita turunkan satu persatu untuk kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi sekunder yang pertama akibat pemasukan. Anggap kita kasih simbol HI, inlet. Lalu akibat pengecilan tiba-tiba, H contraction. Lalu akibat pembesaran tiba-tiba, H enlarge. Dan akibat pengecilan, H outlet. Nah, bila kita hendak menjumlahkan semuanya itu, tentunya ada berapa banyak? Mulai dari pemasukan 1, akibat dinding 2, akibat pengecilan 3, akibat dinding 4, akibat pembesaran 5, dan akibat dinding itu 6, dan akhirnya akibat pengeluaran itu 7. Ada 7 kehilangan energi yang terbagi 2. Yang satu kehilangan energi primer, yang kedua kehilangan energi sekunder. Mari kita coba latihannya. Untuk latihannya, bila diketahui ada 2 buah reservoir dihubungkan oleh pipa dengan diameter. Jadi ingat, diameternya masing-masing ya. Yang pertama itu 15 cm, yang kedua itu 22 cm. Lalu panjangnya telah diketahui, sehingga ini adalah grafiknya. Nah, kita akan lihat seperti apa garisnya ya. Jadi pertama, tentunya di sini kita diketahui katanya ada selisih dari tinggi muka air itu sebesar 6 meter. Jadi kita bisa menggambarkan di sini selisih daripada tinggi muka air ini adalah delta H total, tentunya ini adalah 6 meter. Jadi kehilangan energinya totalnya itu adalah 6 meter. Nah, kita breakdown satu persatu. Kehilangan energi akibat pemasukan, kita gambar turun, ya kan? Ini simbolnya tadi delta HI. Nah, lalu kehilangan energi akibat dinding atau gesekan pada dinding untuk pipa 1, ini pipa 2 ya. Jadi untuk pipa 1 tentunya kita kasih gambar seperti ini. Ya, kehilangan energi akibat pembesaran tiba-tiba, kita turunkan lagi gambarnya. Lalu garis energi ini juga akibat pada kehilangan energi akibat pada gesekan pada pipa 2. Saya hubungkan seperti ini. Nah, jadi gambar garis kehilangan energinya seperti ini. Tinggal kita hitung satu persatu. Ya. Nah, ingat rumus yang ada itu adalah gini. Untuk pipa yang bersifat seri, itu debit yang melewati baik pipa 1 ke pipa 2 itu adalah sama. Maka ingat rumus Q1 sama dengan Q2 atau A kali V1, A2 kali V2. Sehingga dengan memasukkan rumus ini kita bisa dapatkan V1 itu bernilai sebesar 2,25 V2. Ya, adik-adik harus coba sendiri. Nah, lalu satu persatu kita akan hitung. Pertama akibat pemasukan pada pipa dulu. Kita harus hitung dulu berapa entersnya. Kita masukkan rumusnya 0,5 dikali V1 kuadrat per 2G. Ya, V1 di sini adalah untuk pipa 1. Lalu HF1. Kita masukkan rumus apa? 4F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Saya mengasumsikan F-nya ini adalah koefisien gesekan. Sehingga adik-adik tinggal memasukkan L-nya sudah diketahui, L1-nya itu, D1-nya juga sudah diketahui. Nah, di sini adik-adik masih menggunakan V1 ya. Lalu setelah pipa 1 beres, kita masuk ke kehilangan energi akibat apa? Pembesaran pipa secara tiba-tiba. Tulis lagi di sini. Kita kasih akibat pembesaran itu HE sama dengan V2 karena di sini simbolnya adalah 1 dan 2, kita gunakan V1 kurangi V2 kuadrat per 2G ya.
Lalu, akibat dari pipa 2 itu sendiri, kita tulis lagi di sini HF2. Ya, rumusnya masih sama, 4F kali L per D kali V2 kuadrat per 2G. Nah, yang terakhir akibat pengeluaran, yaitu H inlet, H outlet. Jadi, V2 kuadrat per 2G. Nah, kita lihat di sini. Ini harus kita totalkan, lalu kita masukkan ke rumus ini. Jadi, HE ditambah dengan HF1 ditambah dengan H enlarge ditambah dengan HF2 ditambah dengan H0 harus sama dengan 6 meter. Nah, satu persatu adik-adik harus masukkan sehingga akan di sini keluar berapa besarnya V1 sama dengan. Setelah itu barulah kita masukkan ke rumus apa? Q sama dengan, ya, mau pakai A1 boleh, mau pakai A2 boleh, A1 kali V1, misalkan seperti itu. Atau A2 kali V2, sehingga bisa ditemukan berapa debit yang kita hasilkan. Silahkan dicoba sendiri.